Halo Kak Titi, selamat malam. Good, good evening. Boleh open cam dulu Kak, karena ini kelas pertama kita. Okay, I will introduce myself. Yeah. Thank you for joining Kak Titi. My name is Gita. You can call me Miss Gita. And I'm your English tutor. And I'm really looking forward to getting to teach you this month. Yeah, I have been teaching 114 students online for the past 8 months. Yeah. Every month has been super special and full of fun. And I'm happy to share this brand new teaching with you. My favorite things, the beach is my favorite place, Netflix is my leisure time, teaching is my passion, and I love listening to pop music. And when I'm not teaching, I love traveling and spending time with my family. And the last time I went to Brunei Darussalam with my family. Fun facts about me, I'm afraid of heights. I like spicy food. I'm a biggest fan of Taylor Swift song. And my motto is never say I can't and always say I'll try. This is my social media information if you want to follow my TikTok, my Instagram, and my WhatsApp number. That's it for my introduction. Can you introduce yourself, Kak Titi? Before we continue, we start the class tonight. Can you hear me, Kak Titi? Okay, can you hear me, Kak Titi? Okay, bisa dengar suara aku, Kak Titi? Can you hear me? Can you introduce yourself, Kak Titi? Boleh diperkenalkan dulu? Nggak kedengeran, Kak, suaranya. Masih di mute. Masih di mute, Kak. Ya, suaranya bisa lebih... Ini suaranya kecil ya, Kak? Nggak kedengeran? Halo, udah kedengeran? Ya, boleh diperkenalkan dulu. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris. My name is Titi Pujati. I'm from Kudus, Central Java. Suaranya kecil banget ya, Kak? Ini sudah paling
Sudah polo ya. Ya, tapi di sini kecil ya, Kak ya. Mungkin pakai speaker aja, Kak, kali. Bukan speaker, headset. Headset apa? Ada itunya nggak, Kak? Jadi nggak kedengeran suaranya kalau pakai speaker. Headset. Sebentar. Ada headsetnya nggak, Kak? Boleh diperkenalkan dulu dalam bahasa Inggris? Sudah kedengeran belum ya? Udah, bagus ya. Boleh diperkenalkan dulu? Can you introduce yourself? My name is Siti Pujiati. Yes. I'm from Central Java. Mm-mm. Apalagi? Ibu rumah tangga. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. Housewife. Yes, housewife. What is your hobbies? Kalau medsos. I'm sorry? What is your Aku banyak hobbies? Hobinya apa nih, Kak? nonton drama. Nonton? drama Nonton drama Korea. Oh, watching Korean drama. Yes, watching Korean drama. And then what else? Ah, saya ibu rumah tangga. Housewife. Saya punya anak ya, 30 tahun umur saya. Your son? Sorry, My son is 3 years old. 3 tahun. Okay, 3 years Yes. old. Yeah. And your favorite things? What is your favorite things? Terus apa lagi? Yes. I think. Ya, hal yang paling disukai apa? Apa ya? Aku suka biasanya aku sih jalan-jalan, Walking, traveling, paling tapi yang deket-deket aja karena masih punya bocil. can you elaborate it in English? Can you answer it in English? Because this is an English class. Aku pemula. Jadi ini Pemula. Oke, jadi maunya bahasa Indonesia aja nih ya, Nika. masih belajar juga. Oke, Dan tapi kalau saya bahasa Inggris aku nggak bisa. gimana? Kalau kakak ngomong bahasa Inggris aku paham, tapi kalau aku disuruh ngomong aku yang sulit. Iya, tapi kan kita kan sedang belajar ya. Jadi dicoba aja, Kak. Ya, sebisa mungkin dalam bahasa Inggris, ya. Karena kan kita sedang berlatih conversation. Ya, Ya, sebisa ya. mungkin jadi dicoba dalam bahasa Inggris ya. Oke, jadi favoritnya jalan-jalan ya, Ya, traveling. traveling. Oke, fun facts about Kak Titi apa? Fun facts, misalnya kalau fun facts tentang aku kan, aku takut ketinggian nih. Terus aku suka makanan pedas ya. Aku juga suka sama Taylor Swift, lagu-lagu Taylor Swift. Kalau misalnya Kak Titi sukanya apa? Fun facts-nya about Kak Titi apa aja? Apa ya? Ini ganti mau ngomong apa ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kan nggak bisa bahasa Inggris. Ya, apa aja yang nyamannya kakak? Oh, Apanya nyamannya ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, senyamannya aja.
Jadi aku suka denger lagu-lagu barat. Hmm. Terus aku suka sesuatu yang baru sih. Misalkan apa ya? Misalkan aku belum pernah ke suatu tempat itu, terus aku ke tempat itu gitu kayak gitu. Mm-mm. Suka petualangan baru ya. Okay. So do you like something new? Yeah. Yes. What else? Do you like listen to Western songs? Suka apa ya? Suka Suka mendengarkan musik lagu-lagu barat ya? One Direction, And then what else? Coldplay, Avenged Sevenfold. I like it. Okay. Oke. Ya, ya, ya. Sebelumnya sudah pernah ikut kursus bahasa Inggris, Kak? Belum pernah. It's my first time. Oh, this is your first time. Nah, harapannya apa nih dengan bisa mengikuti apa belajar bahasa Inggris di sini? Kelas bahasa Inggris di sini harapannya apa nih? Jadi kalau misalkan aku buka semacam platform yang berbahasa Inggris, aku nggak usah itu apa namanya translate lagi. Kadang translate kan bahasanya juga apa artinya juga kadang agak beda gitu. Hmm, oke. Materi hari ini aku sudah share ya ke WhatsApp grup. WhatsApp grup belum ada di grup ya. WhatsApp pribadi aja. Jadi hari ini kita ya dalam apa mempelajari bahasa Inggris ya kita butuh basicnya dulu ya. Memang mulainya harus dari dasar ya yang namanya mau mempelajari bahasa Inggris. Kita harus tahu dulu nih ya kata-katanya, tensesnya apa aja ya. Sebentar ya lagi loading slide-nya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas nih mengenai countable dan uncountable nouns. Jadi apa yang dimaksud dengan countable dan uncountable nouns ya? Countable itu adalah kata yang bisa dihitung, dan uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata benda di sekeliling kita, yang dimaksud dengan kata benda adalah kata benda yang ada di sekeliling kita, misalnya laptop, TV, ya, meja, kursi, itu semuanya kan benda. Nah, kata benda itu bisa ada yang dihitung, ada yang bisa dihitung, dan ada yang tidak bisa dihitung. Ya, sebentar ya. Nih, sebentar. Jadi, secara karakteristiknya ya, berdasarkan karakteristiknya, kata benda ini terbagi menjadi dua. Ya, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau kata benda yang bisa dihitung, kita mulai dari kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung adalah kata benda yang bisa kita hitung secara langsung. Contohnya adalah apel. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya, kata benda yang bisa dihitung itu adalah yang bisa disisipkan dengan artikel. Artikel itu dalam bahasa Inggris adalah an, atau the. Ya, jadi itu kan artinya sebuah atau seekor. Ya, menyatakan bahwa ini loh bendanya terdiri dari satu. Bisa satu ekor, bisa satu buah, bisa satu orang, satu. Dan kalau jamak, dia bisa diselipkan di akhir katanya itu bisa diselipkan s yang menyatakan bahwa ini jamak lah. Plural dalam bahasa Inggris itu adalah plural. Jadi itu ya yang perlu diketahui. Nanti akan ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya seperti countable, uncountable, terus plural, singular ya. Singular itu artinya tunggal. Singular ya. Kemudian apa lagi? Itu salah satunya. Sebentar ini kok masih belum muncul ya. Bentar aku stop dulu. Apakah kamu memiliki beberapa bawang? How do you say it in English, Kak?
How do you say it in English? Kak Titi, Bisa diulang? apakah kamu memiliki beberapa bawang? Ah, iya. Bawang tuh apa sih intinya? Apa? Sebentar, sebentar. Bawang itu onions, Kak. Bawang itu onions. Apakah kamu memiliki beberapa bawang? Have you atau have you sih? Do you? Do you? Some onions. Do you have some onions? Do you have some onions? Ya, betul ya. Selanjutnya, aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. Aku ingin beberapa Coca-Cola I want I want to some Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. for tonight. For tonight when we watching football. Ya, I want some Coca-Cola itu dalam bahasa Inggris Coke ya. Want some Coke Okay. for tonight Want when we watching football. Ya. Yeah. Kak, sebentar dulu ya. Aku ada perluan sebentar. Okay. Okay. Oke, kita mulai lagi ya, Kak ya. Oke, selanjutnya. Aku melihat beberapa pizza di atas meja. I see some pizza di atas tuh apa ya? On. On the table. Ya, jadi kalau di atas meja itu selalu pakainya on ya, Kak. Itu termasuk preposisi. Ya, preposisi kalau misalnya di atas permukaan, ya, selalu menggunakan on. Ya. Misalnya di atas baju, ada tepung tumpah di atas bajumu. There's a flower on your t-shirt. Kan di atas baju. Jadi segala sesuatu yang berada di permukaan itu selalu menggunakan preposisi on. Kita sebutnya sebagai preposisi. Ya, jadi I see some pizzas on the table. Karena kan pizzanya banyak ya, Kak ya. Oh Jadi iya, gunakan S ya di belakangnya menandakan bahwa pizzanya lebih dari satu. Oke. Ya. Dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. She she make some cup of coffee today. Kalau cup itu artinya cangkir. Kalau gelas apa? Glass. Ya, glass. Some glass of coffee today. Ya, today. Nah, balik lagi nih, Kak. Kalau misalnya ada kata beberapa, jadi kan ini kalimatnya positif, maka menggunakan some. Artinya beberapa kan lebih dari satu ya, Kak ya. Jadi glassnya ditambahkan plural, jadi bisa ditambahkan es, glasses. Oh, glasses. Ya, jadi benar tadi udah kata kerjanya made ya. She made some glasses of coffee today. Bisa Jadi diulang? kurang es ya. Iya, betul. Kata ini She, bendanya.
She made some glasses of coffee today. Ya, jadi karena kan kenapa ditambahkan atau disisipkan kata benda lainnya? Jadi gelas beberapa kan gelas itu kan termasuk kata benda juga ya Kak ya. Jadi disisipkan ya kita sebutnya. Ini bisa karena kopi itu tidak bisa dihitung maka harus disisipkan kata benda lainnya. She made some glasses of coffee today. Selanjutnya, dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. She bought some Hmm. apa ya? Thai. Some Thai. Hmm. Uh, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu apa ya? Nggak tahu. 2 minggu yang lalu. Apa? 2 itu apa 2? Dua itu two Ya, week, minggu. week, Ya, week, weeks. Pakai S ya, karena kan 2. week, Weeks lalu. last week, Ago ya. Kalau last itu terakhir. 2 weeks ago. Ya, 2 weeks ago. Kemudian both ya, cara membacanya GH-nya itu jangan dibaca ya Kak ya. Jadi nggak ikut dibaca Kak GH-nya. Jadi both. He bought some some ties ya, karena kan lebih dari satu. Oh iya. Satu. Jadi ditambahkan S. Ya, he bought some ties 2 weeks ago. He bought some ties 2 weeks ago. Oke. Ya. Selanjutnya, dia tidak pernah makan buah apapun. She never eat buah apapun. Every fruit. Nah, ini karena kalimatnya negatif, maka bisa menggunakan kata any ya untuk apapun. Apapun itu maksudnya apapun buahnya dia nggak makan gitu. Jadi she never eats any fruits. Any fruit. Ya. Fruit. Ya. Selanjutnya, kami tidak bisa menonton game apapun. Ada kata tidak, jadi bisa pakai any. Coba, Kak. Kami tidak bisa nonton game apapun. Kami tidak bisa. We can. Kami tidak bisa. Gimana nanti coba ulang. Kami tidak bisa menonton game apapun. We can watching any game. Ya, jadi kalau watch ya katakan menonton. Kalau watch terus ditambah ing artinya sedang menonton. Artinya saat itu sedang ditonton ya, tapi kan karena ini tadi kalimatnya hanya tidak ada kata sedang ya. Jadi hanya menonton saja, maka tidak perlu menambahkan kata ing ya. Jadi hanya cukup watch. Ya, terus bisa juga tidak ya, benar sih tadi we can't watch any games ya, tapi bisa ditambahkan kata lagi ya. Hardly. Ya, ini penegasan aja. We hardly can watch any games. We hardly. Ya, coba diulang Kak. We hardly watch any game. We hardly can't watch any games. We hardly can't. We hardly can watch any game. Ya, betul. Selanjutnya, ibuku tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. My mother sleep on sofa. Apa sofa? Sofa juga ya, sama. My mother sleep on sofa. Apa tadi? Tanpa sehelai selimut pun. Without selimut apa ya? Blanket? Oh ya, blanket. Without any blanket. Ya. Ya, jadi penyusunan kalimatnya itu sama seperti bahasa Indonesia ya. Jadi terdiri dari subjek, predikat, objek, kata keterangan. Jadi my mother sleep without any blanket on the sofa.
gitu. Jadi Oh, kata bisa keterangannya kan di belakang. Ya. di My belakang. mother, kata kerjanya predikat sleep, kata objeknya without any blanket, ya kata keterangannya on the couch. On the couch, jadi ya couch itu adalah bahasa versi American style-nya ya untuk sofa. Kalau sofa itu bahasa British ya, British style-nya. Jadi dia terdiri itu ya beda-beda, Oh, beda-beda. gitu. Jadi kalau versi British ada sendiri, kalau versi Amerikannya ada sendiri. Oke, tadi sudah benar ya. Selanjutnya, mereka tidak bisa membersihkan meja manapun untuk para tamu. They bisa. They can clean any table for kamu apa ya? Yes, For oke ya benar tadi. For a guys, for some guys for mereka tidak bisa membersihkan meja manapun. Meja manapun. oh Jadi ya pakai apa? for any table Any table. They hardly can clean. Jadi pakai hardly lagi ini they ya have untuk penegasan. to They hardly can't clean any table for any the table for for the the guys guest bacanya. for Sama the kayak kamu guys nyebut for itu the merek ya, merek tas itu ya, guest. Tapi ada T-nya di belakang. Guest. oh gitu for the guys. Selanjutnya, ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. My mother have any pisau apa ya? Knife. In the knife. Mm-mm. Have any knife in the kitchen? Nah, ya, yang perlu diperhatikan ya, Kak. Ini kan kalimatnya tidak ada kata tidak. Jadi bukan kalimat negatif. Jadi tidak bisa menggunakan any. Kalau kalimatnya Oh gitu. positif, maka bisa menggunakan kata apa? Some berarti some ya. Bukan some, tapi many. Ya, many Many. knife. Oh iya many. Nah, terus Many knife. knife In itu my kalau misalnya mother. satu, ya pisau itu kalau cuma satu dia pakai F. Tapi kalau pisaunya banyak, ya kan banyak pisau. Dia pakai VES. Ya. Dan Knife. bacanya, Nah, bacanya K-nya nggak usah ikut dibaca. Knives. knife. Knife. My mother Knife. has many knives in the kitchen. My mother has any knife. Many knives in the kitchen. Ya, saya memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup. Memasukkan apa ya? Put, put. Put. Oh ya put. I put many. Garam apa kak? Salt, Garam apa kak? salt, Salt. 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 Enggak. Enggak. Kakak keluar dulu ya. Oh ya sudah. Saya memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup. I put I put. Sebentar. Garam apa ya tadi? salt. Salt. I Mm-mm. put. Terlalu. Ulang kak, ulang. Dek, tak tulis dulu. Saya memasukkan terlalu Saya banyak memasukkan garam ke dalam sup. garam ke dalam sup. Oh iya garam. I put garam tuh apa ya? Garam itu salt. Oh iya salt. I put many salt Mm-mm. on Nggak bisa on a pakai soup. Okay. nggak bisa pakai menu. Oh, Jadi kalau garam itu tidak bisa dihitung, ya enggak. Jadi dia oh pakainya iya. punch. Kalau menu itu untuk My, kata yang bisa dihitung. I Kalau put punch itu tidak bisa nanti dihitung.
Jadi gimana? I put much salt. Too much. Kebanyakan ya. Jadi Too pakai too much. I put too much salt Put in too this. much salt in the soup. Karena di dalam jadi nggak pakai on ya. In the soup. Oh iya, in the soup. Selanjutnya. Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Berapa banyak rok How yang many, Sinta punya di lemari? how many rok? Rok itu apa? Rok itu skirts. Oh iya, skirt. Rok itu skirt. How many skirt? Hmm? How many skirt in lemari apa ya? Lemari cupboard. Cupboard. In the cupboard. How many skirt? Hmm. How How many many skirt skirts? in the cupboard? Yang Sinta punya apa? Cintanya ditaruh di mana ya? Apa? How many skirt? Cinta. Sinta ya. Jadi itu Sinta itu terdiri dari maksudnya karena Sinta ya. Sinta ini kan kata ganti pronounnya itu kata ganti subjek pronounnya adalah she ya dia perempuan. She maka dia di sini bisa menggunakan does ya kalau simple present ya jadi pakainya does. Jadi how many skirt does Sinta has in the cupboard? Bisa diulang Kak? How many skirt does Cinta has in the cupboard? Ya. Oke, selanjutnya. Ada banyak orang di stadion. Orang stadion. Orang people stadion. In the stadion. Apa? Ada banyak orang. Many? Hmm? Too much. Many apa much ya? Orang itu bisa Many. dihitung nggak? Bisa. Kalau bisa dihitung Berarti jadi pakai apa? Pakai many many. ya. Mm-mm. Ada banyak orang. Ada banyak orang. Berarti many people. Hmm? Many people in the stadion. Ada banyak orang. Gitu. Kurang apa itu berarti? Ya, ada banyak adanya apa? Bahasa Inggrisnya ada itu apa? Kalau banyak ya, jadi kan pakai to be-nya tuh are ya. There are. There are Oh, many people. there's Stadion, many people. stadion apa stadion? Stadion tetap gak sih? Stadium, stadium ya. Stadium. Stadion. Bahasa Inggrisnya stadium. There are many people in the stadium. On the. On the stadium. Oh ya, Stadium. in the. Di dalam ya benar. In the stadium. Ya, there In are the many stadium. people in the stadium. In the stadium. Selanjutnya, berapa biaya untuk menyewa sebuah bus? Ya, Biaya itu apa? How many? Menyewa itu berarti menyewa apa? menyewa nggak tahu. Rent. Oh ya, rent. Jadi How gimana? many? How many pay? Bayar. Berapa Gimana? biaya untuk menyewa sebuah bus? Rent a bus. How many? How many? Biaya itu apa, Kak? Biaya kos. Biaya itu bisa dihitung nggak? Bisa. How many kan? Maksudnya bukan menghitung biaya seperti kita menghitung biaya gitu ya. Maksudnya kata biaya dalam bahasa Inggris itu bisa dihitung atau tidak. Kata biaya. Biaya, kata biaya itu bahasa Inggrisnya apa? Cost, kan? Cost. Ya, cost itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung.
Jadi di sini menggunakan much. Much. How much cost a rent for a bus? Ya, how much ya. Jadi bus itu kan termasuk kata ganti apa? Kata ganti subjeknya itu termasuk it ya, kata benda. Bus itu kan benda di sekeliling kita kan, bus. Iya. Ya, jadi kata ganti pronounnya adalah it ya. Jadi berapa biaya untuk menyewa sebuah bus ya? Jadi di sini menggunakan kata does. Ini termasuk simple present ya, tensesnya. Jadi how much does it cost to rent a bus? How much does Ya, it cost rent a bus? ya. Jadi kalau dalam simple present ya, she, he, it. Jadi kalau subjeknya terdiri dari tunggal maka bisa menggunakan does. Ya, nanti mungkin next time ya kita akan bahas tentang simple present. Kalau misalnya subjeknya terdiri lebih dari satu, maka bisa menggunakan do. Ya, kayak misalnya I, we, you, dan they. Ya, you ini termasuk kata apa subjek ya, yang terlebih apa pengecualian exception untuk subjek yang lebih dari satu. Termasuknya lebih dari satu ya, walaupun dia tuh cuma satu ya kan, kamu, you. Selanjutnya, nenek saya Iya. tidak memiliki banyak rambut lagi. My grandmother Hmm? tidak memiliki heaven. Hmm. Rambut apa ya? Rambut, Many rambut apa Kak? hair. Oh iya, rambut hair. Lupa aku. Many hair. Lagi Again. apa lagi? Two. Bukan ya, anymore. Oh, Anymore. any. Oh, Doesn't have. anymore. Jadi nenek ini My terdiri grandma. dari berapa orang? Nenekku atau Satu. nenek saya. Terdiri dari Satu orang. satu orang. Jadi di sini bisa menggunakan kata bantu apa? Auxiliary verb apa? Jadi apa, have atau has. Kalau cuma satu jadi bisa pakai apa? Have atau has? Has. Apa? Has. 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 Tadi aku dengarnya have nih, Kak. Ya, jadi has ya yang benar. Nah, terus kalau my grandmother kan kata gantinya adalah she, ya. Kata ganti pronoun, pronoun ya. Pronoun itu adalah kata ganti. My grandmother, she, maka she itu apa? Temennya tuh sama does ya. Kalau misalnya tidak, ini kan ada kata tidaknya, jadi bisa ditambahkan does not, doesn't. Ini simple present ya artinya. My grandmother doesn't has much hair anymore. My grandmother doesn't have much hair anymore. Ya, selanjutnya Tio memiliki begitu banyak teman. Theo have many friends. Ya, so Nah, many friends. Tio has so many friends. Ya, mengatakan Theo bahwa has ini so many friends. jadi so ini artinya banyak ya. Begitu, begitu atau sangat gitu ya. Selanjutnya, seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? Berapa banyak? How much? Hmm, sinar matahari apa? Nama itu baca apa? Tadi Sunlight, sunrise. Eh, sunlight. sunlight. Iya. How much? How much? Apa? How much sunlight? How How much much sunlight sunlight? to Hmm, apa tadi? Untuk menyinari. ya, To menyinari apa? to rise. To Itu rise. apa?
Nominalnya apa ya? Menyinari. Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? How much? Nggak tahu. How much Sinar matahari apa? Sunlight ya. sunlight? How much sunlight? Pohon tomat apa? Tomato. Tomato. Pohon? Pohon tree. Tomato tree. Trees ya. Terus dibutuhkan apa dibutuhkan? Need. Need. Ya, itu kamu Needed. udah tahu. Tapi kenapa kamu nggak bisa merangkai dalam ini kalimat? Ya. Jadi kalau misalnya seberapa banyak sinar matahari kan nggak bisa dihitung. Jadi bisa menggunakan apa? Much. Ya, coba dirangkai. Itu udah benar itu, Kak. Sebenarnya kamu tahu ya, cuma kamu kayak ini aja, kurang yakin gitu. Bisa itu. Hmm. How much sunlight? How Hmm. much sunlight? Needed. Tomato trees-nya di mana? Tomato tree. Pohon tomatnya ditaruh di mana? Harusnya tomatnya di tengah nggak sih? Iya, tomato trees-nya ditaruh di mana? Kalau tadi kan kamu bilangnya cuma how much sunlight need. Jadi pohon tomatnya di mana? Tomato trees-nya. How much sunlight tomato tree needed? Oh, gitu kalimatnya. Ya, jadi yang benar adalah does ya, pakai does. Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat. Jadi how much sunlight How much tomato sunlight? trees need. Kenapa pakai does? Tahu nggak kenapa pakai does? Karena sinar matahari termasuk kata benda. Ya, dia terdiri dari satu. Jadi di sini bisa pakai does. Ya, simple present tense. Oke, selanjutnya yang ini aja ya, yang dasar-dasar lu aja sebentar. Sebentar ya. Dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. He made some glass of coffee today. Tadi ini udah ya, Kak ya? Iya, tadi ini udah ya. Oke. Yang lain aja. Sebentar. Oh ini. Dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. Dia tidak pernah bilang teman-teman. We never calling her friend. Kalau ditambahkan ing itu artinya sedang dilakukan. Dalam kalimatnya ada kata sedang tidak? Oh iya, tidak pernah. Tapi tidak ada ya. Ya tidak ada. Jadi cuma hanya tidak pernah, bukan sedang ya. Jadi she tidaknya apa? Menggunakan apa? Never. Doesn't. Apa? Never apa doesn't ya? Ya never. Jadi never call her friend. Si, Pakai apa? Sama setelah temannya bisa dihitung apa enggak? friend nggak bisa dihitung. Bisa Any dihitung ya. friend? Teman bisa dihitung. Oh bisa dihitung. Ya, tapi kata ini dia tidak pernah menelpon satupun temannya karena ada kata tidak, jadi termasuk negatif. Maka kalau katakan kalimat negatif, maka bisa menggunakan Tuh, any. ini kan. Ya, kalau kalimat Any negatif maka friend. bisa menggunakan any ya. Jadi any of her friend. Dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. We never call of any her friend Ya, setelah graduation. Setelah jadi apa ya? ya graduation-nya benar, tapi tulisannya kan graduation pakai D. Cara membacanya pakai J, graduation. Graduation. Ya, sama seperti education ya Kak ya. Tulisannya pakai D. Tapi cara membacanya bukan education tapi education pakai J. Oke.
Education. Coba deh. Education. Ya, education. Jadi yang He benar adalah she never he called never he any never called any friend since setelah graduation. Since graduation day. graduation. Ya, Since graduation day. yes. Graduation day. Ya, Okay. betul. Kamu perlu banyak uang untuk membeli mobil ini. Kamu perlu balik uang. You need Mm-mm. many. Uang itu apa ya? Uang itu apa, Kak? Money. You need too much money for to buy a car. Apa? You need too much money for Yuk, buy a car. sebentar ya. Jadi uang. Jadi di sini apa menggunakan a lot ya, a lot of money. You need a lot of Money. money to buy this car. Ya, jadi a lot itu bisa digunakan ya dalam kalimat negatif atau sorry, bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Okay. Mm-mm. Ya, jadi bisa aman gitu ya untuk di kedua kata. Di kedua kata benda ya, yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, jadi bisa menggunakan a lot. You need a lot of money to buy this car. Ya, kalau Jadi, misalnya money kan sebenarnya nggak bisa dihitung ya. nggak bisa Mm-mm. dihitung. Jadi you need a lot of money to buy this car. Coba diulang, Kak. You need a lot of money to buy this car. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Mengenai materinya? Kenapa nggak pakai much tapi pakainya a lot of Ya, jadi atau seperti many? ya bisa menggunakan much. Tadi kan money itu kan tidak bisa dihitung, maka bisa menggunakan much. You need much money itu juga bisa, dan bisa juga menggunakan you need a lot of money. Itu bisa ya. Jadi a lot itu kata pengganti untuk much dan many bisa. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu nih mau pakai much atau many, kamu bisa menggunakan a lot. Oh gitu. Mm-mm. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Hmm, Sepertinya aku masih perlu banyak belajar ini. Nih, aku akan kasih kamu homework ya. Boleh, boleh. Membuat kalimat, sebentar, membuat paragraf. Yang aku tulis. Membuat satu paragraf ya menggunakan uncountable dan countable nouns ya, much, many, ini sudah aku ketik ya di WhatsApp. Much, many, number, amount, a few, a little, fewer, less, some, dan any. Ya, beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini nanti akan kamu boleh kumpulkan lagi di next session, ya, sesi berikutnya. Nanti akan kita bahas ya. Kita review sama-sama kalau misalnya ada yang salah atau yang benar gitu ya di sesi berikutnya. Sesi berikutnya kapan nih, Kak? Kayak, enggak, sesi berikutnya kayak Selasa deh. Udah belum di Kamis, Kamis, Kamis ya. Oh Kamis. ya, nanti kita bahas lagi hari Kamis. Jadi Kak Titi masih ada punya waktu ya untuk menyelesaikan homeworknya. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah selesai, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. We end this session and we will meet again on another session. Thank you so much, Kak Titi. Have a great weekend. Iya.